Selanjutnya, saudara mahasiswa Universitas Riau atau UNRI yang mengaku menjadi korban pelecehan seorang dekan akhirnya membuat laporan ke pihak kepolisian. Kini petugas Satreskrim Polresta Pekanbaru juga akan melakukan pemeriksaan terhadap dekan Fakultas Ilmu Sosial dan juga Ilmu Politik FISIP Universitas Riau berinisial SH. SH merupakan terlapor dalam kasus dugaan pelecehan seksual yang dilaporkan mahasiswi jurusan Hubungan Internasional FISIP UNRI berinisial L 20 tahun. Saat ini kepolisian mengatakan bahwa pihaknya masih akan memeriksa saksi-saksi terlebih dahulu sebelum terlapor. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, sudah ada wartawan Tribun Pekanbaru Rizky Armanda di sana yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya pada Anda. Halo, selamat siang Rizky. Ya, selamat siang Nila. Rizky, untuk kronologis kasus dugaan adanya pelecehan seksual ini mencuat hingga akhirnya korban membuat laporan ke pihak kepolisian. Silahkan dengan laporan Anda. Ya, baik. Adapun awal mula diketahuinya kasus ini, yakni berawal saat ada video yang diunggah oleh akun Korps Mahasiswa UNRI, Korps Mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional UNRI, di akun @komahi_ur. Di sana diposting video pengakuan dari korban berinisial L ini yang dia menyatakan bahwa dirinya diduga telah mengalami pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum dekan FISIP UNRI berinisial SH. Kemudian video ini lantas menjadi viral dan akhirnya korban juga secara resmi telah membuat laporan ke Polresta Pekanbaru pada Jumat 5 November 2021 kemarin. Saat itu dia ditemani oleh sejumlah rekannya, termasuk juga Presiden Mahasiswa BEM UNRI, beserta orang tua dan juga tantenya begitu. Dan saat ini kasus ini sendiri sedang ditangani oleh pihak dari PPA Satreskrim Polresta Pekanbaru dan polisi sudah memulai penyelidikan dengan rencananya memanggil sejumlah saksi dan mengumpulkan alat bukti begitu. Lalu untuk respon dari terlapor sendiri, Rizky, apakah yang bersangkutan sudah mengambil langkah hukum juga terkait laporan yang dilayangkan oleh mahasiswinya ini? Iya, untuk terlapor berinisial SH, Dekan FISIP UNRI juga secara resmi telah membuat laporan ke Polda Riau keesokan harinya pada Sabtu 6 November 2021. Saat itu SH ditemani oleh tim kuasa hukumnya untuk membuat laporan. Dalam hal ini SH informasinya melaporkan L, mahasiswi yang menyebut dirinya sebagai terduga pelaku pelecehan seksual, dan juga akun Instagram @komahi_ur yang pertama kali mengunggah video pengakuan korban di media sosial begitu. Artinya dari sang dekan atau terlapor ini sendiri membantah atau seperti apa Rizky terkait pengakuan dari mahasiswinya adanya pelecehan seksual yang dialami oleh korban? Ya, SH dalam keterangannya beberapa waktu lalu memang membantah telah melakukan perbuatan tidak senonoh itu kepada mahasiswinya. Oleh karena SH akhirnya mempolisikan atas dugaan pencemaran nama baik, dan juga informasinya SH menuntut ganti rugi senilai 10 miliar begitu. Setelah melapor ke pihak kepolisian, apakah pihak kepolisian sudah memeriksa terlapor ini, Rizky? Ya, sampai saat ini kami belum menerima informasi terkait hal tersebut karena sempat disampaikan oleh Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru, Kompol Jupiter Lumban Toruan, pihaknya terlebih dahulu akan mengumpulkan barang bukti, termasuk salah satunya mengambil rekaman CCTV di sekitar lokasi dan juga memanggil saksi-saksi terkait. Setelah itu barulah pihaknya akan memanggil
SH selaku terlapor untuk dimintai keterangan, begitu. Oke, Rizky, terima kasih banyak wartawan Tribun Pekanbaru atas laporan Anda, dan Saudara, Rizky telah menghimpun wawancara dengan Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru, Kompol Juper Lumban Turoan. Berikut liputannya untuk Anda. Adapun untuk kronologisnya, ya, pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 12.30 WIB, ya, diduga terjadi adanya pelecehan atau perbuatan cabul yang mana korbannya sendiri adalah mahasiswa bimbingannya, ya, yang akan mengajukan proposal skripsi. Jadi sesuai dengan kesepakatan, mereka bertemu di salah satu ruangan di gedung ataupun di kantor dekan. Ya. Jadi pada saat sedang itu tadi sedang memberikan bimbingan, ya, awalnya biasa-biasa saja, namun pada saat selama proses bimbingan tadi ada kata-kata yang menyentuh ke masalah pribadi si korban atau mahasiswa tadi, ya, dengan berulang-ulang Bapak itu mengucapkan suatu bahasa atau kata yang sudah di luar masalah bimbingan tadi. Hai pemirsa Selipopo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.